Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Jenis jaringan pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel dapat berupa membran atau berupa kelenjar. Membran epitel tersusun dari sel-sel yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Ciri-ciri jaringan epitel yaitu terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Fungsi jaringan epitel yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh agen kimiawi maupun biologi. Transport zat-zat antar jaringan atau rongga dipisahkan, serta berfungsi dalam sekresi menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu jaringan epitel pipih, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Epitel pipih berbentuk sangat tipis seperti lembaran, tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Dibedakan menjadi epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis banyak. Jaringan epitel kubus tersusun dari sel-sel berbentuk kubus. Jika dilihat dari permukaan, sel-selnya tampak berbentuk seperti heksagonal atau poligonal. Epitel kubus juga dibedakan menjadi epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Ada juga jaringan epitel silindris, tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Ada epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis banyak. Ada jaringan epitel transisional. Epitel ini disebut transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Bagian yang tidak diregangkan umumnya berbentuk cembung. Contohnya terdapat pada lapisan sistem urinaria. Ada juga jaringan epitel kelenjar, tersusun dari sekelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Epitel kelenjar dapat berupa kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh, sedangkan kelenjar endokrin mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan, penyokong dan pembentuk struktur tubuh, penyimpan energi, pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, pelindung suatu organ, dan transport cairan tubuh. Jaringan ikat tersusun dari bahan matriks dan sel-sel penyusun. Matriks jaringan ikat terdiri atas substansi intersel amorf atau tidak berbentuk dan substansi intersel fibrosa. Substansi intersel amorf tidak berbentuk merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Sedangkan substansi intersel fibrosa berfungsi sebagai penyokong. Serat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, serat retikular, dan serat elastin. Sedangkan sel-sel penyusun jaringan ikat ada fibroblast, makrofag, sel lemak, mast sel plasma, sel pigmen, leukosit, dan sel mesenkim. Fibroblast dan makrofag merupakan 2 jenis sel yang terdapat paling banyak di jaringan ikat longgar areolar. Makrofag terdapat di dalam jaringan ikat longgar dengan jumlah hampir sama dengan fibroblast dan terdapat di dekat pembuluh darah.
Sel lemak dapat ditemukan hanya satu sel saja atau berkelompok di sepanjang pembuluh darah. Mast sel tersebar luas dalam jaringan ikat atau membentuk kelompok kecil di dekat pembuluh darah. Sel plasma mirip dengan limfosit, mengandung banyak sitoplasma. Sel pigmen mengandung banyak pigmen. Leukosit diangkut oleh sirkulasi darah. Sel mesenkim merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar terdiri dari jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak, jaringan retikuler. Sedangkan jaringan ikat padat dapat dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair tersusun dari sel-sel yang berada di dalam suatu matriks berupa larutan atau berbentuk cairan. Jaringan ikat cair terdiri atas jaringan darah dan jaringan getah bening. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Jaringan getah bening merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Ada jaringan ikat penyokong, merupakan jaringan kerangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh, meliputi jaringan tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang rawan atau kartilago tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosit dari matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Jaringan tulang rawan atau kartilago dibedakan menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibroblast. Tulang rawan hialin berwarna bening atau putih kebiruan, selalu dibungkus oleh perikondrium, serta memiliki matriks yang banyak mengandung mukopolisakarida. Tulang rawan elastik berwarna kuning, dibungkus oleh perikondrium, bersifat lentur dan tidak mengalami klasifikasi. Sedangkan tulang rawan fibroblast berwarna gelap keruh, tidak memiliki perikondrium, mengandung banyak serat kolagen yang tersusun rapat, merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat. Selanjutnya ada jaringan tulang keras atau osteon. Merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Komponen seluler ada 4 macam, yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Berdasarkan strukturnya, tulang keras dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang spiosa atau tulang spons dan tulang kompak. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut miofibril. Miofibril terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil disebut miofilamen. Di dalam tubuh terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya beruncing dan bagian tengah lebih besar. Selnya berukuran panjang 30-200 mikrometer dan berdiameter 5-10 mikrometer. Memiliki satu inti berbentuk oval di tengah sel. Otot polos merupakan otot involunter atau tak sadar karena gerakannya tidak menuruti perintah yang diinginkan. Terdapat pada saluran pencernaan makanan, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saluran pernapasan. Selanjutnya ada jaringan otot rangka. Jaringan otot rangka disebut otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot rangka dikenal sebagai daging. Sel otot rangka berbentuk silindris panjang,
berukuran panjang 1-40 mm dan berdiameter 10-100 mikrometer. Inti berbentuk lonjong dan banyak jumlahnya di pinggir sel. Otot lurik merupakan otot volunter atau otot sadar yang bekerja di bawah pengaruh saraf sadar. Cepat bereaksi jika terdapat stimulus, kontraksinya kuat tetapi cepat lelah. Selanjutnya ada otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung sehingga disebut dengan otot jantung. Sel otot jantung berbentuk silindris dengan ujung bercabang 2 atau lebih percabangan. Otot jantung berukuran panjang sekitar 50-100 mikrometer, berdiameter 10-20 mikrometer, dan banyak mengandung mitokondria. Otot jantung merupakan otot involunter atau tak sadar yang dikendalikan oleh saraf otonom, baik saraf simpatik yang mempercepat denyut jantung maupun saraf parasimpatik yang memperlambat denyut jantung. Perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung adalah dilihat dari bentuk selnya. Otot polos gelendong, otot rangka silindris panjang, otot jantung silindris, bagian ujung bercabang 2 atau lebih. Ukuran selnya otot polos panjang 30-200 mikrometer, diameter 5-10 mikrometer, sedangkan otot lurik panjang 1-40 mm, diameter 10-100 mikrometer, sedangkan otot jantung panjang 50-100 mikrometer, diameter 10-200 mikrometer. Aktivitas otot polos, kontraksi lambat, tidak mudah lelah. Sedangkan otot rangka atau otot lurik, kontraksi cepat, kuat, mudah lelah. Otot jantung, kontraksi cukup kuat, ritmis, otomatis, tidak mudah lelah. Pengaruh saraf pada otot polos, ototnya involunter atau otot tak sadar. Sedangkan otot rangka, saraf sadar atau otot volunter. Otot jantung, saraf otonom, dan otot involunter atau otot tak sadar. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar secara luas di dalam tubuh. Terdapat paling banyak pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis. Berfungsi menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, meneruskan impuls ke bagian penerimaan yang terorganisasi, menafsirkan impuls, kemudian memberikan jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Neuron berbentuk serabut panjang, sedangkan neuroglia berukuran kecil, menghasilkan mielin, berfungsi sebagai penyokong neuron-neuron. Yang terakhir kita akan bahas tentang organ pada hewan. Organ merupakan sekumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar misalnya mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit. Sedangkan organ dalam misalnya paru-paru, jantung, lambung, usus, dan ginjal. Lambung merupakan contoh organ yang tersusun dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot polos, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan limfa. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sel punca. Sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Karakteristiknya belum berdiferensiasi, mampu memperbanyak diri, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Jenis-jenis sel punca ada sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca dewasa sendiri dapat dibedakan menjadi sel punca hematopoietik, sel punca jaringan saraf, sel punca jaringan kulit, sel punca mesenkimal, dan sel punca jantung. Potensi sel punca dalam aplikasi klinis dipercaya dapat menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga video pembelajaran yang telah saya tampilkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.